Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas trik cepat menyelesaikan bentuk perpangkatan dari aljabar. Misalkan di sini ada contoh soal, tentukan koefisien A pangkat 3, B pangkat 3 pada A plus B pangkat 6. Seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita bahas bersama-sama ya. Baik, kita bahas ya. Di sini ada soal tentukan koefisien A pangkat 3, B pangkat 3 pada A plus B pangkat 6. Sebelumnya, kita mulai dari dasar ya. Kalau ada soal A plus B kuadrat, maka ini cara menjabarkannya adalah A plus B dikali A plus B. Ya, maka akan ketemu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kan seperti itu dasarnya. Ya, kalau dia pangkat 2, ini masih tidak terlalu sulit ya, karena tidak terlalu banyak langkahnya. Tapi bagaimana kalau A plus B pangkat 3? Nah, kalau sudah pangkat 3, maka akan A plus B dikali A plus B dikali A plus B sebanyak 3 kali. Nah, nanti kita akan ketemu A plus B pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Maka kita akan kehabisan waktu kalau menggunakan cara yang ini. Nah, kalau pangkatnya lebih dari 2, lebih baik kita minta bantuan sama Om Pascal. Jadi, Om Pascal sudah menemukan pola bilangan yang dinamakan dengan segitiga Pascal. Bagaimana polanya? Segitiga Pascal merumuskan pola bilangan seperti ini. 1, 1, 1. Ya. Lalu pola bilangannya diawali dengan 1 di ujung dan diakhiri dengan 1. Membentuk segitiga ya, ke bawah. Nah, untuk angka tengah itu kata Om Pascal adalah merupakan penjumlahan dari dua bilangan di sisinya. Jadi kalau ini dijumlahkan, maka di sini hasilnya adalah 2. Ya. Nah, kemudian deret ketiganya di sini 1, di ujung juga akan ditutup dengan 1. Di tengah ini merupakan penjumlahan ya. 2 angka di sampingnya. Ini 1 dijumlahkan dengan 2 maka akan ketemu 3. 2 dijumlahkan dengan 1 akan ketemu 3. Ya. Begitu terus seterusnya ya. Jadi ke bawah dibuka lagi, diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. Lalu bilangan di sebelahnya itu merupakan penjumlahan. 1 ditambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Ya. Terus ke bawah lagi, diawali dengan 1, ditutup dengan 1. Lalu ini dijumlahkan. Maka di sini 5, ini dijumlahkan adalah 10, ini dijumlahkan ini 10, ini jumlahkan jadi 5. Tambah lagi, ya. Maka di sini dibuka dengan 1, diakhiri dengan 1. Ini dijumlahkan menjadi 6, ini jumlahkan jadi 15, ini dijumlahkan jadi 20, ini jumlahkan jadi 15, ini jumlahkan jadi 6. Ya. Ke bawah lagi, dibuka lagi 1, ditutup dengan angka 1 lagi. Maka ini juga dijumlahkan. Hasilnya 7, ini jumlahkan 21, ini jumlahkan 35, ini jumlahkan juga 35, ini jumlahkan 21, ini jumlahkan 7. Ya. Nah, ini formatnya terus sampai ke bawah. Nah, ini untuk menentukan koefisien ya, koefisien suatu perpangkatan aljabar ya. Berlaku untuk aljabar ya. Jadi ini adalah pangkat 0, ini untuk pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 4, ini pangkat 5, ini pangkat 6, ini pangkat 7 dan seterusnya. Jadi diulangin ya, ini pangkat 1, yang paling atas itu pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7 dan seterusnya. Jadi formatnya nanti
untuk koefisien bilangan berpangkat itu mengikuti format ini. Contoh ya, kita contohkan ya. Baik, kita mulai dari dasar ya. Jadi kalau ada A plus B pangkat 2, ini sama dengan, kita gunakan dengan bantuan segitiga Pascal, maka pangkat 2 adalah yang ini. Maka koefisiennya adalah 1, 2, 1. Maka 2 di sini adalah A pangkat 2, di sini A pangkat 1, di sini A pangkat 0. Sementara yang belakang, kita mulai dari belakang. B pangkat 2 dikali B pangkat 1 dikali B pangkat 0. Ya. Jadi A kuadrat A pangkat 2 dikali B pangkat 0. B pangkat 0 adalah 1, maka hasilnya adalah A kuadrat. Karena di sini plus ya. Maka di plus 2 kali A kali B. Lalu di plus A pangkat 0 adalah 1 kali B kuadrat, hasilnya B kuadrat. Maka ketemulahnya A plus B kuadrat itu hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya. Bagaimana kalau plus 3 A pangkat 3? A plus B pangkat 3. Ya. Maka koefisien pangkat 3 dari segitiga Pascal adalah 1, 3, 3, 1. Jadi kita tinggal masukkan A-nya pangkat 3, langsung A pangkat 2, sini A pangkat 1, sini A pangkat 0. Karena ini plus, di sini plus ya. Plus. Lalu B-nya dari belakang. B pangkat 3 dikali B pangkat 2 dikali B pangkat 1 dikali B pangkat 0. Maka akan ketemu hasilnya adalah A pangkat 3 lalu ditambah dengan 3A kuadrat dikali B ditambah 3 ya dikali A dikali B kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah hasil dari A plus B pangkat 3. Ya. Ini kalau plus. Bagaimana kalau min? Oke, ya. Kita contohkan yang min. Contoh di sini ada A min B pangkat 4. Nah, ya. Min B pangkat 4. Karena pangkat 4, kita ikutin format dari segitiga Pascal pangkat 4. Apa itu koefisiennya? Koefisiennya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Ya, yang ini. Pangkat 4 ya. Karena di sini min, maka kalau min, pertama positif. Ya. Cirinya untuk menentukan min adalah positif, min, positif, min, positif. Terus seperti itu. Jadi, kalau dia min, dia positif, min, positif, min, positif. Kalau dia positif, maka di sini adalah positif, 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 positif semua. Baik, kita tinggal masukkan. Formatnya adalah A min B pangkat 4. Maka di sini A-nya adalah pangkat 4. Ya, di sini A-nya pangkat 3. A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Karena pangkat 0 kita tidak perlu tulis. Untuk B-nya yang belakang, dari belakang, maka di sini adalah B pangkat 4. Ya. Di sini B pangkat 3, di sini B pangkat 2, di sini B pangkat 1. Ya. Maka hasil akhirnya dari A min B pangkat 4 adalah A pangkat 4 min 4A pangkat 3 kali B di plus ya. Karena positif ini plus 6A kuadrat B kuadrat min 4 kali A kali B pangkat 3 plus B pangkat 4. Ya, inilah hasil akhir dari A min B pangkat 4. Ya, ini menggunakan teori dari segitiga Pascal. Ya, formatnya seperti ini. Lebih mudah daripada kita kalikan manual ya. Kita bisa saja kalikan A min B kali A min B kali A min B kali A min B. Ya, bisa menggunakan rumus cara manual seperti ini. Tapi akan makan waktu lebih lama.
lebih cepat menggunakan teori yang ditemukan oleh Pascal, yaitu menggunakan segitiga Pascal. Lalu bagaimana kalau di depan X-nya ada koefisien? Contohnya seperti ini. 2X min 3 pangkat 4. Nah, kalau tadi kan X berdiri sendiri, sekarang ada angka 2, ada eksponen 2 di depan X. Bagaimana? Kita sama tetap ikutin formatnya Pascal adalah perpangkatan 4. Kita ikutin di sini formatnya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Ya. Kita geser sedikit. Jadi formatnya 1, 4, 6, 4, 1. Karena di sini minus, maka pertama adalah positif, kedua negatif, positif, negatif, positif. Ya. Itu formatnya. Lalu kita masukkan 2X, kita masukkan di sini adalah 2X pangkat 4. Di sini 2X pangkat 3. Di sini 2X pangkat 2. Di sini 2X pangkat 1. Di sini 2X pangkat 0. Lalu yang belakang kita masukkan juga di sini adalah 3 pangkat 4. Dari belakang ya. Ini dikali. Di sini 3 pangkat 3. Di sini 3 pangkat 2. Di sini 3 pangkat 1. Di sini 3 pangkat 0. Nah. Jadi penyelesaian dari ini adalah berapa? Kita cari ya. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Maka 16X pangkat 4 dikurang. Ya. Kita tulis dulu ya. 4 dikali 2 pangkat 3. Dikali X pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Ditambah 6 dikali 2 pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Dikurang 4 dikali 2X pangkat 1. Karena pangkat 1 dikali 3 pangkat 3. Ditambah 1 kali 3 pangkat 4. Lalu kita selesaikan lagi di sini. 16X pangkat 4 dikurang 4 dikali 2 pangkat 3 adalah 8. Ya. Ini hasilnya 8. Ini hasilnya 3. Jadi 4 kali 8 kali 3. 4 kali 8 kali 3 hasilnya adalah 96. Ya. 4 kali 3 12. 12 kali 8 96. X pangkat 3. Ditambah 6 kali 4. Ini 2 pangkat 2 4. 6 kali 4 dikali 9. Ya. 6 dikali 4 dikali 9. 6 kali 4 24. 24 dikali 9. Itu 216. Ya. Maka ini ketemu 216X. 216X kuadrat. Dikurang 4 dikali 2 8. 8 dikali 9 27. Ya, berarti ini kan 8 dikali 27. 4 kali 2 8 dikali 27. 8 kali 27 ketemunya 216 X ditambah 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 adalah 81. Jadi hasil akhir dari 2X min 3 pangkat 4 adalah 16X pangkat 4 dikurang 96X pangkat 3 ditambah 216X pangkat 2 dikurang 216X ditambah 81. Sampai sini bisa diikutin ya. Baik, di sini ada contoh soal. 1. Tentukan koefisien A pangkat 3, B pangkat 3 pada A plus B pangkat 6. Soal nomor 2. Tentukan koefisien dari X pangkat 3, Y pangkat 3 pada 2X plus Y pangkat 6. Nanti kita menggunakan segitiga Pascal ya. Tentukan yang nomor 3, tentukan koefisien X pangkat 3 pada X plus 2 pangkat 7. Lalu yang keempat, tentukan koefisien dari X pangkat 3 pada X plus 3 pangkat 6. Oke, untuk menjawab soal ini, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan A plus B pangkat 6, jadi kita menggunakan bantuan segitiga Pascal. Ya. Formatnya bagaimana?
formatnya seperti ini ya. 1, ini kan pangkat 6 ya. 1, 6, 15, 20, 15, 6. Maka kita tulis di sini formatnya 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Karena ini tambah, maka di sini adalah tambah ya, plus ya. Sini plus, sini plus, sini plus, sini plus. Sini plus. Lalu kita masukkan ya. A-nya pangkat 6, maka di sini adalah pangkat 6. Langsung turun ke sini, A pangkat 5, A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. A pangkat 0 nggak usah tulis. Kemudian yang B, kita dari belakang. B pangkat 6. Ya. Dikali B pangkat 5, kali B pangkat 4, dikali B pangkat 3, kali B pangkat 2, kali B pangkat 1. Sini kali B pangkat 0. Tidak usah dikali. Nah, pertanyaannya adalah tentukan koefisien dari A pangkat 3, B pangkat 3. Maka kita cari sini. A pangkat 3, B pangkat 3. Ya, kita temukan di sini. Maka koefisien dari A pangkat 3, B pangkat 3 adalah 20. Ya. Jadi, kita langsung ketemu koefisiennya adalah 20. Baik, sampai sini bisa dipahamin ya. Jadi 20 ini didapat dari pola yang dimiliki oleh segitiga Pascal. Nah, lalu bagaimana soal yang kedua? Ya, soal yang kedua tadi tentukan koefisien dari nomor 2 ya. Tentukan koefisien dari X pangkat 3, Y pangkat 3 pada persamaan 2X plus Y pangkat 6. Pada soal nomor 2, tentukan koefisien dari X pangkat 3, Y pangkat 3 pada 2X plus Y pangkat 6. Ini sama ya. Di sini adalah X pangkat 3, Y pangkat 3. Sementara di sini A pangkat 3, B pangkat 3. Ini sama. Hanya beda variabel. Di sini A, di sini X. Di sini B, di sini Y. Beda variabel aja ya. Nah, aslinya ini sama. Formatnya sama. Maka kita bisa langsung menggunakan format yang ini. Yaitu 20 dikali 2X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Ini kita jabarkan menjadi 20 dikali 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Ya. 20 dikali 2 pangkat 3, 8 dikali X pangkat 3 kali Y pangkat 3. Ya. 20 kali 8 adalah 160. X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Jadi ketemu jawabannya adalah 160. Ini koefisien dari 2X plus Y pangkat 6 pada koefisien X pangkat 3, Y pangkat 3. Atau kita bisa mulai dari awal ya. Tidak mengikuti yang ini. Anggap saja kita tidak tahu yang ini. Maka kita ikutin format dari segitiga Pascal untuk pangkat 6. Pangkat 6, maka kita ikutin pola bilangan dari segitiga Pascal yang pangkat 6. Maka formatnya di sini adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Karena di sini plus, maka di sini adalah plus. Plus, sini plus, sini plus, sini plus, sini plus, sini plus. Lalu kita pangkatkan. Yang depan, kita pangkatkan dari depan. Maka ini 2X pangkat 6. Di sini juga 2X pangkat 5. Pangkatnya selalu menurun. Di sini 2X pangkat 4. Sini 2X pangkat 3. Di sini 2X pangkat 2. Sini 2X pangkat 1. Sini 2X pangkat 0. Ya, tidak usah kita tulis pangkat 0-nya. Kemudian yang belakang, kita mulai dari belakang. Ya, di sini akan dikalikan dengan Y pangkat 6. Di sini kali Y pangkat 5. Di sini kali Y pangkat 4. Di sini kali Y pangkat 3. Sini kali Y pangkat 2. Sini kali Y pangkat 1. Sini kali Y pangkat 0. Nah, pertanyaannya adalah X pangkat 3, Y pangkat 3. Koefisiennya berapa? Maka kita cari. Ya. X pangkat 3, Y pangkat 3. Jatuhnya ada di sini. Kita jabarkan. Ini
kita jabarkan maka menjadi 20 dikali 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Ya. Maka akan menjadi 20 dikali 8 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. 20 kali 8 adalah 160 X pangkat 3. Ini pangkat 3 ya. Dikali Y pangkat 3. Jadi ketemu jawabannya adalah koefisiennya adalah 160 pada soal yang ini. Ya. Jadi koefisien X pangkat 3 dan Y pangkat 3-nya 160. Kira-kira bisa diikutin ya teman-teman ya. A plus B pangkat 6 kita bisa tuliskan di sini sesuai dari segitiga Pascal yang ini. Ya, pangkat 6 berarti yang ini ya. Yang ini kita pakai pangkat 6. Maka formatnya adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ya. Karena di sini plus, maka di sini plus ya. Plus, 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 plus semua. Oke, langsung kita masukkan. A-nya pangkat 6. Lalu A pangkat 5 makin turun. A pangkat 4. A pangkat 3. A pangkat 2. A pangkat 1. A pangkat 0. Pangkat 0 tidak usah ditulis. Ya, kemudian kita masukkan yang B dari belakang ya. Kalau B dari belakang berarti B pangkat 6. B pangkat 5. B pangkat 4. B pangkat 3. B pangkat 2. B pangkat 1. B pangkat 0. Pertanyaannya, tentukan koefisien A pangkat 3, B pangkat 3. Maka kita cari di sini yang A pangkat 3, B pangkat 3. Berarti yang ini. Nah, koefisiennya adalah, kita ketemukan adalah 20. Maka jawabannya adalah 20. Udah ya? Baik. Bagaimana kalau di depan X-nya ada koefisien 2X seperti ini? Maka sama kita masukkan formatnya di sini, maka karena dia yang ditanya pangkat 3, di sini X pangkat 3, Y pangkat 3. Jadi kalau kita masukkan formatnya sama ya. Di sini akan 1 plus karena tambah ya, maka di sini plus 6 plus 15 plus 20 plus 15 plus 6 plus 1. Nah, kita masukkan 2X. Berarti 2X pangkat 6. Ya. Kita pakai yang merah aja ya, biar jelas ya. Maka di sini 2X pangkat 6. Di sini turun 2X pangkat 5. Sini 2X pangkat 4. Sini 2X pangkat 3. Lanjut di sini 2X pangkat 2. 2X pangkat 1. Di sini 2X pangkat 0. Nggak usah ditulis. Nah, kemudian yang Y. Y-nya dimulai dari pangkat 6, dari belakang. Y pangkat 6. Di sini kali ya, dikali ya. Y pangkat 5. Di sini dikali Y pangkat 4. Di sini kali Y pangkat 3. Lanjut Y pangkat 2. Y pangkat 1. Di sini Y pangkat 0. Kembali ke pertanyaan, tentukan koefisien dari X pangkat 3, Y pangkat 3. Berarti posisinya ada di sini. Ya. X pangkat 3, Y pangkat 3. Berarti ini kita pecahkan. Ya. 20 dikali 2 pangkat 3. 2-nya pangkatkan 3. Dikali X pangkat 3. Dikali Y pangkat 3. Ya. Jadi hasilnya adalah 20 dikali 8 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. 20 dikali 8 adalah 160. Dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Ya. Jadi hasilnya X pangkat 3, Y pangkat 3 koefisiennya adalah 160. Maka jawaban nomor 2 adalah 160. Demikian. Sampai sini bisa diikutin ya. Bagaimana yang soal nomor 3? Tentukan koefisien X pangkat 3 pada X plus 2 pangkat 7.
Kita hapus sedikit yang ini. Oke, soal nomor 3 ya. Koefisien pada X plus 2 pangkat 7. Nah, kita gunakan yang pangkat 7 di sini. Segitiga Pascal ya. Maka kita gunakan rumus yang ini. Formatnya adalah 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Ya, lalu kita masukkan. X-nya di sini adalah X pangkat 7. X pangkat 7, X pangkat 6, X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Kemudian 2-nya kita masukkan dari belakang. Berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 6. Di sini, oh ya ini plusnya lupa ya. Karena di sini plus, berarti di sini plus ya. Plus, plus, plus. Di sini plus, sini plus. Sini plus, sini juga plus. Ya, karena di sini di plus ya, bukan di min. Baik, kita lanjutkan tadi sampai di 2 pangkat 6. Maka di sini turun 2 pangkat 5. Di sini 2 pangkat 4. Di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 2. 2 pangkat 1. 2 pangkat 0. Nah, pertanyaannya, tentukan koefisien dari X pangkat 3. Ya, di sini X pangkat 3 yang mana? Berarti X pangkat 3, di sini X pangkat 4, di sini X pangkat 3. Berarti yang ini. Ya, maka kita jabarkan di sini. Hasilnya adalah 35 dikali X pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 adalah 16. Ya. 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi 35 kita kalikan dengan 16. Ya. 35 kita kalikan dengan 10 dulu, hasilnya 350. Kemudian 6-nya kita kalikan 35 ya. 35 kali 6 kita pecah. 35 kali 3 sama dengan 105. 35 kali 3 lagi itu 105. Berarti 105 tambah 2 kali 210. 210 tambah 350 berarti 560. Berarti di sini ketemunya 560 X pangkat 3. Demikian ya. Jadi jawaban tentukan koefisien X pangkat 3 pada X plus 2 pangkat 7. Jawabannya adalah 560 X pangkat 3. Sampai sini bisa diikutin ya? Bisa dipahami? Nah, untuk soal nomor 4, tentukan koefisien X pangkat 3 pada X plus 3 pangkat 6. Ya. Silakan dicoba, ditulis di kolom komentar ya.